apa kabar Tribuners? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Women Talk, yaitu program acara yang bekerja sama dengan Lembaga Studi Kebijakan Publik dan juga Tribun Timur. Dan seperti pamflet yang telah tersebar, peserta dalam forum diskusi ini dan juga Tribuners serta sahabat publik nih yang sudah mendapat pamfletnya, bahwa hari ini kita akan berbincang seputar perempuan, politik, dan kebijakan pro-gender. Tapi sebelum masuk ke acara nih, saya ingatkan lagi kepada Tribuners semuanya dimanapun berada untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, sebelum masuk ke, saya perkenalkan dua narasumber utama saya nih. Saya mau dengar dulu nih, dan Tribuners juga dan sahabat publik mau dengar dulu sambutan dari Bapak Yuda Yunus, Direktur LSKP Sulsel. Baik Bapak, silakan. Saya persilakan. Terima kasih Mbak Ririn. Saya Yuda Yunus, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, disingkat LSKP. Saat ini kami lagi mengembangkan program yang kami sebut dengan peningkatan dan promosi pemimpin perempuan politik di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini sesungguhnya kerjasama dengan International Republican Institute atau IRI dan juga dengan Women Democracy Network. Secara sederhana saya gambarkan bahwa program ini tentu sesuai dengan title-nya adalah pemimpin perempuan. Nah, siapa yang kami maknai dengan pemimpin perempuan itu? Paling tidak dalam analisis yang kami lakukan, pertama adalah anggota legislatif perempuan. Kedua adalah pemimpin daerah. Bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Kemudian sekretaris daerah dan juga pemimpin partai politik. Tentu ketika sebut dengan pemimpin partai politik, unsur pimpinan dalam struktur partai politik pada level Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, hadirin sekalian, para pemirsa Tribun News, Pak. Tribun News, ya, maaf. Sesungguhnya ada 3 aktivitas besar yang akan kami lakukan dalam program ini. Pertama, kami sebut dengan Women Talk, perempuan bicara. Ini akan kita ikuti secara bersama-sama pada hari ini. Jadi akan kita diskusi dengan beberapa seri diskusi ke depan, ketemu dengan anggota parlemen perempuan, politisi, dan pemimpin daerah. Kemudian kedua adalah kami juga punya aktivitas lain yang kami sebut dengan ruang publik. Jadi kami akan memberi ruang kepada perempuan-perempuan lain di luar sektor itu, yang kami maknai adalah akademisi, aktivis perempuan, dan organisasi masyarakat dan organisasi massa. Kemudian yang ketiga adalah kami juga melakukan public campaigns, tentu kaitan dengan model KIE, ya, komunikasi, informasi, edukasi dengan berbagai bentuk. Ini didesain secara khusus juga supaya lebih milenial, ya, sehingga kita bisa memaknai itu dengan sederhana. Saya kira itu paling penting dari proses yang kita lakukan. Intinya adalah program ini mencoba membuka ruang dan memberi apresiasi khusus kepada pemimpin-pemimpin perempuan dalam konteks bagaimana mensosialisasikan mereka ke publik bahwa sesungguhnya kepemimpinan perempuan itu bukan hanya untuk memenuhi alokasi 30% yang disyaratkan dalam sistem perpolitikan kita di Indonesia, tetapi sesungguhnya adalah bagaimana meraih dan merebut sistem penganggaran, perencanaan, sehingga program dan perencanaan yang ada bukan hanya diperuntukkan untuk salah satu jenis kelamin, tapi bisa responsif untuk semua kalangan. Tentu kami sebut di sini responsif gender. Tentu sasaran lain sebenarnya di samping itu adalah kelompok-kelompok berkebutuhan khusus lainnya, difabel, anak, lansia, dan seterusnya. Saya kira itu yang paling mendasar dari substansi program yang kami kembangkan ini. Mudah-mudahan ini awal baik untuk memberi ruang dan melahirkan trust publik bahwa sesungguhnya memilih perempuan untuk menjadi pemimpin
bukan cek kosong, tapi sesungguhnya itu adalah pilihan-pilihan rasional yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin rasional dan melahirkan program-program yang inovatif. Terima kasih Tribun Timur Network untuk kesempatan dua orang narasumber yang hadir pada hari ini. Saya tahu betul kapasitas beliau, maka dia ditempatkan untuk aktivitas Women Talk pertama ini. Kita kenal betul ya Ibu Haja Rismawati Kadir Nyampa, Ketua Kokus Perempuan Parlemen. Jadi khusus untuk perempuan parlemen di Sulawesi Selatan, beliau leadernya. Kemudian kedua adalah Ibu Andi Rahmatika, ini cukup populer juga dengan kita sekalian. Sudah berpindah dari kabupaten, kota, demikian tadi juga dengan Ibu ya, dari kabupaten, Goa, setahu saya, kemudian pindah ke provinsi. Ibu Rahmatika yang populer dengan Ibu Cicu, kita dekat sekali dengan kata itu, cukup 4 huruf ya, Ketua Kokus Perempuan Politik. Jadi ini khusus untuk mewadahi teman-teman politisi perempuan yang tergabung dalam partai politik. Jadi cakupannya dia lebih luas. Tentu penting untuk dipublish kedua tokoh ini sehingga tidak hanya stagnan di ruang-ruang publik lain yang lebih leluasa untuk melahirkan kebijakan yang kami sebut dengan responsif gender itu. Terima kasih untuk kedua narasumber, juga para peserta yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ini langkah awal yang menarik. Paling tidak tercatat 32 orang partisipan. Kegiatan ini program ini akan kami berlangsungkan dari Maret ini sampai Oktober 2021. Tentu ini bagian dari uji coba. Mudah-mudahan semua pihak bisa mensupport sehingga sekarang ini kita melakukan dalam bentuk online seperti ini, nanti dengan tatap muka langsung kita bisa lakukan dalam bentuk diskusi-diskusi yang lebih interaktif sehingga pencapaian ini lebih maksimal. Terima kasih Mbak Ririn untuk kesempatannya. Salam untuk teman-teman di Tribun Network. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk kerjasama ke depan yang lebih baik. Terima kasih untuk partisipasi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners dan sahabat publik, itu tadi dia sambutan dari Bapak Direktur LSKP, Pak Andi Yuda Yunus. Nah, tadi juga Pak Andi Yuda Yunus sudah memperkenalkan nih dua narasumber kita, yaitu Ibu Rismawati Kadir Nyampa sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Sulsel dan juga Ibu Andi Rahmatika Dewi atau yang kita kenal Ibu Cicu, Ketua Kaukus Perempuan Politik Sulsel. Nah, hari ini kedua narasumber akan berbincang seputar bagaimana kepemimpinan perempuan nih, dan juga tema yang sudah kita angkat hari ini yaitu perempuan politik dan kebijakan pro-gender. Nah, kita perkenalkan dulu pertama dari Ibu Rismawati nih. Jadi sudah ada untuk Tribuners dimanapun berada dan juga untuk sahabat publik serta peserta bisa melihat profil dari Ibu Rismawati Kadir Nyampa sudah ada di samping, dan kemudian selanjutnya profil dari Ibu Cicu atau Ibu Andi Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal. Ini ada di samping juga. Baik, nah Tribuners tadi sudah dijelaskan sama Bapak bahwa hari ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan perempuan, bahwa perempuan juga bisa memimpin, perempuan juga bisa mengambil kursi di bidang politik dan dimanapun. Kita juga sekarang sudah bisa banyak bergerak, perempuan tidak lagi didiskriminasi atau menggunakan budaya-budaya patriarki nih. Dan kebetulan Ibu, sebelum kita masuk ke pembicaraan, saya juga mau kenalkan Bu, saya pernah meneliti menggunakan novel Bu. Dalam novel itu saya meneliti adalah eksistensi perempuan
perempuan dalam novel Nadira karya Leila S. Chudori dengan menggunakan pendekatan eksistensi perempuan Simone de Beauvoir, eksistensi perempuan. Jadi saya suka sekali Bu berbicara tentang perempuan, bahwa perempuan bisa sekali untuk memimpin dimanapun itu, bahkan dalam novel pun perempuan digambarkan bahwa dia adalah sosok pemimpin. Nah, Tribuners, ini pembahasan yang cukup menarik nih hari ini. Dua narasumber kita tentunya akan mengeluarkan semua inspirasi dan juga motivasi agar kita mampu memimpin. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, saya kasih kesempatan buat teman-teman yang misalnya mau bertanya, boleh peserta nanti bisa angkat tangan, nanti di persilakan untuk bertanya. Kemudian untuk Tribuners dan juga sahabat publik, kalau misalnya mau bertanya kepada dua narasumber kita, bisa banget nanti lewat live chat YouTube Tribun Timur. Tapi kalau nanti live chatnya itu harus menggunakan Dari Rin termute. Oh ya. Oh iya, mau put tadi unmute. Oke, Tribuners, kita langsung saja. Jadi giveaway, ada giveaway dari LSKP. Nanti giveaway-nya akan diberikan kepada Tribuners yang bertanya dan juga kepada sahabat publik. Nanti kalau misalnya Tribuners mau bertanya, silakan bertanya di YouTube Tribun Timur dan juga Facebook serta Instagram Tribun Timur. Jangan lupa untuk mencantumkan nama Instagramnya, karena nanti sahabat LSKP bakal menghubungi sahabat publik dan juga Tribuners. Kalau buat peserta yang mau bertanya, boleh sekali. Nanti peserta bertanya lewat angkat tangan, nanti operator bakal menyampaikan ke saya dan saya memberi kesempatan kepada peserta. Nanti pertanyaan terbaik bakal mendapatkan hadiah. Nah, giveaway-nya itu persyaratannya ada juga nih, wajib follow Instagramnya lskp.id. Kemudian posting screenshot mengikuti talk show pada IG Story dengan menyertakan caption tanggapan mendukung tema dan hashtag Women Talk. Kemudian jangan lupa untuk tag @lskp.id, @Rismawati Kadir Nyampa, dan juga @Cicutika. Nah, itu ya nama Instagram yang ini sudah ada di samping yang bisa kita dapatkan jika mengikuti giveaway ini. Jadi harus mengikuti prosedur-prosedurnya. Oke, terima kasih Tribuners, dan selanjutnya kita masuk ke pembicaraan inti. Baik, saya sapa dulu. Pertama saya sapa dulu Ibu Rismawati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Ririn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mukanya Ibu kayak semangat sekali hari ini. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk LSKP Tribun Timur, para Tribuners di rumah dan juga sahabat publik. Selanjutnya kita sapa dulu dong, yang paling cantik juga ini ada Ibu Cicu. Ibu, apa kabar Ibu? Aduh, segar juga banget ini mukanya. Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman Tribun juga sehat. Bu Risma dan seluruh peserta webinar kita pada sore hari ini. Iya, terima kasih Bu sudah diluangkan waktunya. Kalau Ibu Rismawati dulu nih, aktivitas belakangannya ini apa Bu? Masih kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, saya ada di Komisi A dan Badan Musyawarah, dan juga sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Sulawesi Selatan, juga memimpin beberapa organisasi di Kabupaten Goa seperti Serikandi Pemuda Pancasila dan Baik, selanjutnya ke Ibu Cicu nih. Ibu, aktivitas belakangannya nih Bu, mungkin bisa di-sharing ke Tribuners dan juga sahabat publik. Aktivitas sama kayak Ibu Risma di DPRD Sulsel, kebetulan saya Ketua Komisi B dari Badan Anggaran, kemudian juga masih sibuk dengan urusan sebagai Ketua Partai Nasdem Kota Makassar, dan tentu saja tugas utama sebagai seorang ibu dan istri di rumah. Waduh, luar biasa sekali. Nah, itu Tribuners, perempuan bisa mengambil berbagai peran, bisa sebagai seorang ibu, bisa berkarir di bidang politik, dan dimanapun. Jadi, sekarang budaya perempuan juga bisa nih untuk menjadi contoh bagi perempuan-perempuan lainnya bahwa kita bisa memimpin. Baik, Ibu,
ke acara inti nih. Maksudnya kayak apa ya? Kita mau tahu, kita mau dengar perjalanan karir pertama dari Ibu Rismawati nih, pengalaman dalam perannya selama berkecimpung di dunia politik. Ibu Risma, silakan Bu, sharing dan memberikan kita inspirasi. Ya, jadi, Mbak Ririn, saya pertama masuk partai politik itu tahun 2007. Dan di tahun 2009 saya kemudian menjadi fungsionaris dan masuk menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar pada waktu itu, dan saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Goa pada tahun 2009-2014. Kemudian di 2014-2019 maju kembali menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, masih dari Partai Golkar, dan di 2019-2024 masih maju di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah terpilih, tapi bukan lagi dari Partai Golkar, tetapi dari Partai Demokrat yang sekarang ini. Apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, saya juga selain menjadi anggota DPR, sekarang ini saya juga menjadi ketua tim penggerak PKK Kecamatan Palangga di Kabupaten Goa. Saya juga ibu rumah tangga, memiliki 3 orang anak, dan yang ingin saya katakan adalah bahwa memiliki profesi apapun, kita tetap menjadi ibu sepanjang masa untuk anak-anak. Terima kasih. Baik, waduh, mantap sekali. Tadi sudah disampaikan Tribuners bahwa Ibu Rismawati sudah berkarir di bidang politik sejak 2007 Bu ya? 2007 hingga saat ini masih eksis di bidang politik dan juga tidak menyampingkan perannya sebagai seorang ibu dari anak-anak dan juga ibu rumah tangga. Waduh, saya jadi pengen juga Bu. Ibu, tapi boleh tahu nggak Bu, Ibu Rismawati, waktu masih remaja, ada ini nggak Bu, ada keinginan sudah, saya bakal berkarir nih di dunia politik, atau misalnya Ibu berpikir kalau nanti saya bakal kesini waktu remaja, gimana sih Bu? Mungkin bisa berbagi pengalaman lagi Bu. Sama sekali tidak pernah membayangkan saya, Mbak Ririn, ada di dunia ini. Karena pada waktu itu saya tidak pernah mendapatkan gambaran politik itu seperti apa, menjadi anggota DPR itu seperti apa, saya tidak pernah membayangkan. Dan pada waktu saya selesai kuliah tahun 2005, jadi interval masuk ke partai politik itu hanya 3 tahun. Dan pada waktu itu memang saya dimasukkan, bukan saya yang meminta, tetapi waktu itu saya dimasukkan menjadi caleg. Memang seperti yang sering orang dengar bahwa perempuan itu hanya sebagai pelengkap. Dan ketika pertama kali saya masuk di partai politik, saya masuk caleg pun dianggap hanya sebagai pelengkap. Tetapi pada waktu itu saya ingin membuktikan bahwa ketika orang lain memandang sebelah mata keberadaan saya pada waktu itu, maka tentu saya harus menjawab di tengah-tengah masyarakat bahwa apa yang disangkakan terhadap perempuan, khususnya saya yang waktu itu masih berusia 26 tahun, harus turun betul-betul ke masyarakat untuk memperlihatkan bahwa saya punya kemauan, saya punya kemampuan, saya punya kompetensi yang harus saya perlihatkan kepada masyarakat. Dan betul pada waktu itu, karena 2009 adalah pemilu suara terbanyak yang pertama, bukan lagi berdasarkan nomor urut, sehingga saya tidak mengambil waktu masuk ke desa satu, desa yang lain, lorong yang satu, lorong yang lain, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa insya Allah ketika saya diberikan amanah, saya akan menjalankan amanah itu dengan baik. Dan alhamdulillah pemilu 2009 pada waktu itu di Partai Golkar saya terpilih menjadi peraih suara terbanyak, dan 3 orang incumbent senior sama sekali tidak ada yang duduk, dan saya terpilih bukan hanya di Partai Golkar, tetapi saya mampu meraih suara terbanyak pertama di dapil saya dari semua partai politik yang ada. Baik, waduh Ibu keren sekali ceritanya Bu. Ternyata Ibu dulu pernah awalnya berkarir, bahkan waktu remaja sudah tidak berpikir Bu ya, tidak ada kepikiran bahwa bakal berkarir ke dunia politik, tapi berkat
dicalonkan, kemudian ternyata menganggap bahwa ingin menunjukkan bahwa Ibu Rismawati juga bisa berkarir, seorang perempuan juga bisa berkarir di dunia politik, dan alhamdulillah sudah terkabul, bahkan Ibu menerima suara terbanyak saat itu. Waduh, keren sekali Ibu ceritanya. Terima kasih Ibu Rismawati. Selanjutnya saya ke Ibu Cicu lagi nih. Aduh, ini Ibu Cici juga, selain Ibu Rismawati tadi, Ibu Cici juga sudah tidak asing lagi nih namanya. Mungkin kalau yang sudah 17 tahun waktu 2018 mungkin sudah kenal sekali sama Ibu nih, Ibu Cicu. Saya selalu ingat Bu, di pas kerjaan api Cicu, Cicu. Di situ saya, oh ternyata Cicu itu perempuan. Waduh, mantap. Ibu, seperti pertanyaan untuk Ibu Rismawati tadi Bu, pengalaman dalam perannya selama berkecimpung di dunia politik Bu, mungkin perjalanan karirnya juga bisa di-share ke Tribuners dan juga sahabat publik Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sama Ibu Risma itu benar-benar satu angkatan ya. Perjalanan karir politik kami kurang lebih hampir sama. Jadi kami sudah berteman dari tahun 2009, walaupun kami beda kabupaten. Saya di kota, beliau di kabupaten, tapi kurang lebih hampir sama lah perjalanan karir politik kami. Saya bergabung di partai politik waktu itu sama dengan Ibu Risma di Partai Kuning juga di tahun 2008. Sama juga karena untuk mencukupkan kuota 30% perempuan. Waktu itu saya nomor urut 6 ya, untuk Dapil Kota Makassar. Kemudian alhamdulillah singkat cerita terpilih pada saat itu, tak ada yang menyangka dan tak menduga bahwa saya bisa duduk sebagai anggota DPRD Kota dengan basic ilmu sebagai seorang dokter gigi gitu. Dan akhirnya karena saya tidak punya basic pendidikan politik, kemudian tidak pernah ikut organisasi politik, akhirnya pada saat itu saya sempat cuti kuliah, karena waktu itu saya masih dokter muda di Unhas. Saya cuti kuliah dan concern sebagai anggota DPR untuk bisa fokus menjalankan tugas saya. Sampai akhirnya berjalannya waktu, ikut pemilu lagi di tahun 2014, dan pindah di Partai Nasdem pada saat itu. Kemudian alhamdulillah terpilih kembali di DPRD Provinsi, sempat ikut pilkada di tahun 2018, di tahun 2019 juga akhirnya ikut lagi pemilu di tingkatan provinsi sama seperti Ibu Risma, masih tetap di Partai Nasdem. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih eksis di dunia politik dan masih dikasih kesempatan dan kepercayaan sebagai Ketua Partai Nasdem Kota Makassar untuk 2 kali pemilu tahun 2014 dan di 2019. Singkat ceritanya seperti itu. Kalau pengalaman seru-serunya banyak, nanti waktunya nggak cukup kalau mau diceritain semua. Intinya adalah sebenarnya tidak ada yang pernah menyangka bahwa di tahun 2009 itu saya kan dokter gigi. Saya juga pada saat itu bekerja selain sebagai mahasiswa, saya juga bekerja sebagai penyiar radio dan MC pada saat itu di salah satu radio swasta yang ada di Makassar. Tidak ada yang pernah menyangka dan menduga bahwa saya akhirnya terjun di dunia politik sama seperti Ibu Risma sampaikan tadi bahwa ternyata ada jalan-jalannya Tuhan yang mengantar kita untuk menjadi seorang politisi yang kira-kira insya Allah bisa bermanfaat lah dan memberikan contoh bahwa sebenarnya perempuan juga mampu untuk menduduki posisi-posisi strategis di parlemen dan di partai politik. Seperti itulah. Dan yang paling penting sebenarnya bahwa ternyata hari ini disiplin ilmu yang kita punya tidak harus gitu kita menjalankan apa yang umpamanya kayak saya dokter gigi, tidak harus ternyata saya harus berpraktek sebagai dokter gigi. Ternyata ada pintu-pintu opportunity lain yang bisa kita raih pada saat kita tidak lekas berpuas diri, pada saat kita membuka networking yang lebih luas, bahwa kesempatan itu banyak gitu. Tidak hanya harus melulu kita berpatron kepada satu hal yang kita anggap bahwa oh saya sekolahnya umpamanya sekolah hukum berarti saya harus jadi pengacara, saya harus jadi hakim, saya harus jaksa dan lain-lain. Ternyata tidak seperti itu, bahwa kesempatan itu ternyata terbuka lebar untuk kita pada saat kita mau mencoba dan membuka pintu-pintu tersebut untuk kita jalani gitu. Seperti itulah kurang lebih. Baik, aduh seru juga ceritanya. Ternyata Ibu Rismawati dan juga Ibu Cicu ternyata satu angkatan. Dan satu juga, angkatan. Ternyata satu angkatan dan artinya, aduh kekerabatannya erat sekali Bu. Dan ternyata saling support, saling bagi pengalaman, saling bagi ilmu satu sama lain. Ibu Risma tuh luar biasa lah, beliau top lah. Kita di parlemen perempuan periode ini pada saat berembuk
siapa yang paling pas untuk jadi ketua kaukus perempuan parlemen? Udah pastilah, kalau saya Ibu Risma udah paling cocok untuk posisi itu. Mantap. Intinya perempuan, Bu, perempuan bisa berkarir di dunia politik, bisa berkarir di dunia jurnalistik, bisa berkarir di dunia manapun. Perempuan bisa juga eksis dan sama seperti laki-laki. Waduh, keren sekali Bu pengalamannya. Tapi Ibu Cicu sendiri waktu jadi dokter, Bu, tidak kepikiran, maksudnya ada kayak tadi pertanyaan saya ke Ibu Risma, ada nggak kepikiran Bu, oh bakal ke dunia politik nih, atau bakal, ih saya kan dokter gigi, saya bakal buka praktek di sini nih, saya bakal dokter PNS nih, saya bakal gini. Ada nggak Bu kepikiran? Tidak ada sama sekali ya, sama seperti Ibu Risma. Bahkan saya sama sekali tidak ada organisasi politik, karena mahasiswa kedokteran itu kan kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Ya, apalagi saya waktu itu juga sudah bekerja sebagai penyiar radio, jadi saya memang tidak punya waktu banyak untuk bergaul dan ikut organisasi beberapa di kampus dan di luar kampus. Sehingga memang tidak ada basic sama sekali. Dan dulu saya cita-cita dari kecil itu saya mau jadi dokter. Kalau zaman dulu kita nonton TVRI itu lihat dokter PTT atau praktek di kampung gitu, bisa bantu banyak orang. Dari situ sebenarnya saya mau jadi dokter supaya bisa banyak bantu orang. Tapi ternyata terjun di dunia politik pun juga kita bisa banyak bantu orang, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi sama sekali tidak pernah terbayangkan akan terjun di dunia politik. Makanya kalau ketemu teman-teman mama bilang, aduh, Cu, saya nggak pernah sangka kalau kok bisa jadi kayak hari ini gitu, yang mereka tuh. Betul, Bu. Dan juga tentunya kalau beberapa yang kayak milenial seperti saya ini kan, saya Bu masih umurnya 23 Bu. Jadi kalau misalnya yang kayak umur 23 saya lihat, ih ini kok dokter gigi jadi dia berkarir di dunia politik ya. Gini gitu. Pasti ada perbedaan, tapi itu seperti tadi Tribuners dan juga sahabat publik, Ibu Rismawati, Ibu Cici dan Ibu Rismawati mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi apapun jurusan kita. Kalau misalnya kita ingin terjun ke dunia politik, pasti juga bisa. Dan jangan menyampingkan, karena kita seorang perempuan, maka kita tidak bisa berkarir di dunia politik. Siapa bilang? Dua narasumber saya hari ini sangat membuktikan bahwa perempuan bisa sangat eksis di dunia politik. Ada Ibu, tapi sebelum berbincang lagi Bu, saya mau baca dulu nih komentar. Sudah banyak nih komentar di YouTube masuk. Oke, saya baca dulu Bu ya. Pertama ada dari Oman Yoman, katanya kapan mulainya? Aduh, sorry tadi masih di atri ya, jadi agak telat sedikit sekali. Oke, selanjutnya ada Sriningsi Channel, katanya jam berapa mulainya? Ini sudah mulai Bu, silakan tonton sampai habis Bu ya, pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nah selanjutnya ada dari Dahlan News, katanya tanda oke buat berdua narasumber kita hari ini. Selanjutnya ada dari Cigo TV, mantap katanya. Terus dari Rohayat CV, Cicu, my choice. Wah, Cicu my choice Bu katanya. Dari Rohayat Syafi'i, wah mantap. Cicu my choice. Terus ada Cigo TV, Ibu Cicu, sehat selalu, terlihat cantik, tetap sehat dan sukses Bu. Amin. Selanjutnya ada dari Naya Naila, Ibu Risma, I love you. Ih, Ibu Risma I love you beda. Nah, jawab tahu Bu, I love you tuh atau apa ini Bu? Ya, sarange. Oke, buat Naya Naila dari Ibu Rismeni, sarange. Dari Cigo TV juga Ibu Cicu, tahu apa sarange juga Bu? Buat Cigo TV dan Rohayat Syafi'i, sarange. Wah, mantap, luar biasa sekali. Sekarang antusiasnya Tribuners dan juga sahabat publik dari LSKP nih dalam program acara Woman Talk bersama Tribun Timur. Waduh, satunya pertanyaan selanjutnya buat Ibu Risma lagi nih. Ibu, gambaran terkait pentingnya kebijakan pro-gender dan peran kepemimpinan perempuan dalam dunia politik, menurut Ibu kayak gimana Bu gambarannya? Ya, Mbak Ririn, perempuan itu punya kemampuan melihat dengan hati. Bahkan jika diberikan kesempatan, perempuan itu insya Allah bisa memimpin dengan hati. Hari ini kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPR-nya itu adalah perempuan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Luar biasa, beliau mampu, kemudian saya bisa mengatakan bahwa beliau mampu memimpin dengan hati lembaga politik yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu mampu dibawa dengan begitu dinamis. Apa yang kemudian oleh karena itu tentu meningkatkan peran perempuan di dalam, kita harus membuka mindset dulu bahwa
kita harus memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi politik agar perempuan-perempuan yang ada ini kemudian bisa menggunakan partisipasi politiknya. Kenapa? Negara sudah memberikan ruang kepada perempuan-perempuan yang ada di Republik ini dengan mengisi kota 30%, di mana partai politik tidak bisa masuk menjadi peserta pemilu ketika tidak ada keterwakilan perempuannya minimal 30%. Cuman kadang kita memang memiliki tantangan yang begitu luar biasa, bukan hanya di politik, profesi lain pun, bukan cuma menjadi anggota DPR, di profesi lain pun tantangannya banyak dan begitu berat. Banyak faktor yang menyebabkan, seperti yang biasa kita dengar, masih saja bergelut pada faktor domestik, kemudian agama, kemudian stigma yang menganggap perempuan itu dianggap selalu dinomorduakan. Dan juga ada pertanyaan yang sering diajukan kepada perempuan. Apa itu? Kadang perempuan disuruh memilih. Kamu mau jadi apa? Mau jadi ibu rumah tangga ataukah mau jadi pekerja? Nah, ketika diperhadapkan dengan pertanyaan yang seperti ini, maka seolah-olah memilih salah satunya menganggap mengabaikan yang lain. Padahal sebenarnya bukankah perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki? Bukankah perempuan juga berhak untuk bahagia? Begitupun di DPR, begitupun menjadi anggota parlemen. Sehingga kemudian syukur-syukur kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ada 85 orang. Dari 85 orang itu kami ada 24 orang anggota DPR perempuan. Ya, saya bisa mengklaim kita nyaris mencukupi kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga yang kami bangun bahwa perempuan memang harus saling menguatkan. Perempuan memang harus saling mensupport. Perempuan memang harus saling bergandengan tangan di dalam memperjuangkan garis-garis perjuangan khususnya untuk keberpihakan kepada perempuan dan anak. Alhamdulillah, mulai dari pucuk pimpinan, Ketua DPR kita, Ibu Andi Ina, kemudian teman-teman yang lain juga menduduki posisi strategis seperti Ibu Cicu menjadi Ketua Komisi B, dan uniknya lagi, 3 unsur pimpinan di Komisi B ini semua adalah perempuan. Sama dengan di Komisi E, wakil ketuanya perempuan, di Komisi D juga seperti itu. Artinya apa? Keberadaan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hari ini tidak dipandang sebelah mata lagi. Pun kami menyuarakan hal-hal yang pro terhadap gender. Tentu ketika kita berbicara gender bukan melihat hanya dari satu SKPD, tetapi memang semua OPD harus ada di dalamnya. Kami bercerita 2019 perencanaan penganggaran 2020 kemarin cukup alot perdebatan kami dengan Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan, karena pada waktu itu ketika berbicara OPD hanya satu OPD yang ada kata perempuannya. Apa itu? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Waktu itu ketika kita memasuki perencanaan penganggaran anggaran 2020, hampir dipangkas habis anggaran pemberdayaan perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Karena menganggap bahwa program strategis Bapak Gubernur kita berfokus kepada infrastruktur. Sehingga pada waktu itu anggaran dari 12 miliar kemudian diturunkan menjadi hanya 2 miliar. Nah, pada waktu ini kami bergandengan tangan dengan semua, dengan Ibu Ketua DPR, dengan semua teman-teman anggota DPR perempuan, sehingga alhamdulillah pada waktu itu kami berdebat dengan Bapeda untuk menaikkan penganggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dari 2 miliar kemudian naik menjadi 4 miliar, dari 4 miliar alhamdulillah terakhir disetujui dan disepakati di angka 7 miliar. Ini tentu membuktikan bahwa kami anggota DPR perempuan cukup solid di dalam rangka tetap berada di garis perjuangan membela kepentingan dan hak-hak perempuan dan anak yang ada di Sulawesi Selatan. Dan masih banyak lagi di OPD-OPD yang lain yang tentu saja menuntut kita untuk tiada hari semakin meningkatkan kualitas dan SDM yang dimiliki oleh teman-teman perempuan untuk
jeli melihat penganggaran-penganggaran yang pro gender atau berpihak kepada kepentingan perempuan dan anak. Itu sementara Mbak Riri. Baik, terima kasih Bu Risma. Waduh, gambarannya perjuangan seorang perempuan dalam yang duduk di DPR juga, waduh luar biasa sekali Ibu. Tadi juga disebutkan bahwa ada kata-kata yang sering dipertanyakan kepada anak perempuan bahwa kamu nanti mau kerja atau jadi ibu rumah tangga. Kalau kerja artinya tidak bisa jadi ibu rumah tangga, padahal nyatanya bahwa perempuan juga bisa menjadi ibu rumah tangga sekaligus juga bisa bekerja apalagi berkarir di dunia politik. Tadi cerita-cerita Ibu Risma tentang perjuangannya juga luar biasa sekali. Terima kasih Bu atas semua perjuangan-perjuangannya, dulu luar biasa sekali. Jadi menggambarkan bahwa perempuan juga bisa memperjuangkan perempuan-perempuan dan juga anak-anak serta masyarakat-masyarakat Indonesia. Waduh luar biasa sekali. Selanjutnya kita pindah ke Ibu Cicu nih. Ibu. Halo Ibu. Oke Bu, tadi sudah Ibu Risma memberikan gambaran nih, selanjutnya dari Ibu Cici sendiri nih. Ibu, gambarannya terkait pentingnya kebijakan pro gender dan peran kepemimpinan perempuan dalam dunia politik. Mungkin bisa disampaikan ke Tribuners dan juga sahabat publik dimanapun berada. Iya, jadi sebenarnya lahirnya undang-undang terkait dengan kuota 30% perempuan itu adalah salah satu cara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik ya. Walaupun kita tidak hanya bicara soal bidang politik hari ini, tetapi di semua sektor dibutuhkan peranan perempuan paling tidak untuk memberikan warna dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil gitu. Itulah kenapa pentingnya ada perempuan. Dan hari ini tadi Bu Risma sudah sampaikan bahwa kalau kita di Sulsel, saya pikir itu sudah bukan hal yang urgent ataupun hal yang baru untuk kita bahas terkait bagaimana peran serta perempuan di bidang politik, karena dengan hasil pemilu 2014 kemudian juga beberapa pilkada yang kita lalui sudah banyak mengantarkan perempuan untuk duduk di posisi-posisi yang hari ini sangat strategis, baik sebagai di parlemen ataupun sebagai eksekutif dan beberapa sektor lainnya yang mungkin dulu-dulu tidak pernah terbayangkan bahwa ada perempuan yang bisa mengisi jabatan tersebut. Hari ini sudah begitu luar biasa, dan sebagai bagian dari Kaukus Perempuan Politik Sulsel, tentu saja kita terus mendorong bagaimana partai politik bisa memberikan kesempatan dan juga memberikan ruang kepada perempuan untuk bisa meraih posisi-posisi yang strategis di partai politik itu sendiri. Kalau Ibu Risma lebih banyak bicara tentang bagaimana hari ini wajah parlemen perempuan di Sulsel, dan itu sudah tergambar dengan jelas, posisi strategisnya sudah banyak yang diisi. Mulai ketua DPR adalah sejarah di Sulawesi Selatan, perempuan menjadi ketua komisi, ketua fraksi, ketua badan-badan, dan alat kelengkapan lain itu sudah hampir merata diisi oleh perempuan. Nah, hari ini tugas kita adalah menjaga hal ini dan juga meningkatkan lagi di pemilihan berikutnya, bagaimana perempuan bisa terus mendapatkan peran di posisi-posisi tersebut, dan bagaimana partisipasi perempuan di politik ini bisa terus meningkat gairahnya. Sehingga dibutuhkan peran partai politik dan pemerintah di sini untuk memberikan dorongan dan kebijakan yang lebih banyak memberikan ruang kepada perempuan. Seperti partai politik sudah harus berpikir bahwa perempuan tidak hanya harus mengisi posisi-posisi yang stereotip seperti bendahara, mengurus perempuan dan anak gitu ya. Partai politik sudah harus memberikan ruang kepada perempuan untuk posisi-posisi yang selama ini mungkin tidak terpikirkan, mungkin saja bisa sebagai sekretaris atau bahkan sebagai ketua partai. Nah, disitulah tugas kita bersama-sama untuk memberikan dorongan tersebut, memberikan pendidikan politik kepada kader-kader perempuan di partai politik yang akan bersiap bertarung di pemilu berikutnya. Nah, ini memang kita harus lebih awal mempersiapkan sehingga para kader perempuan yang akan ikut pencalekan di 2024 ini memiliki kualitas gitu yang yang memberikan masyarakat kepercayaan untuk memilih mereka. Sorry agak lobet. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih mereka karena mereka memiliki kemampuan gitu, bahwa mereka wajib untuk dipilih karena ternyata si ibu ini ternyata memiliki pengalaman, ternyata dia jago dalam berbicara, ternyata percaya diri di depan publik, seperti itu. Hal-hal itu yang masih menjadi PR kita bersama, dan ini dibutuhkan memang kerjasama dari seluruh stakeholder, bukan hanya pemerintah.
partai politik, kemudian organisasi perempuan, organisasi masyarakat, apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman LSKP, dan tentu saja Tribun Timur yang memberikan ruang ini kepada politisi perempuan untuk bicara dan memperlihatkan kemampuan mereka gitu. Karena kan masyarakat terkadang tidak percaya gitu bahwa ini perempuan ini bisa jika jadi anggota DPR gitu, bisa jika mereka mengawal kita punya persoalan, mereka bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita rasakan hari ini gitu. Tapi dengan ruang-ruang publik yang terbuka seperti ini, maka masyarakat akan bisa melihat bahwa ternyata, oh politisi perempuan ternyata jago-jago tongi juga, ternyata politisi perempuan juga bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum, sehingga tingkat kepercayaan mereka kepada politisi perempuan itu rendah gitu. Dan saya apresiasi lah untuk teman-teman Tribun yang membuka ruang ini untuk para politisi perempuan berbicara dan menunjukkan kemampuan mereka, bahwa mereka mampu gitu menjadi salah satu perwakilan masyarakat. Mungkin seperti itu, memang agak berbeda dari Ibu Risma, karena Ibu Risma kan di parlemen, beliau sudah memaparkan secara luas seperti apa hari ini wajah parlemen Sulsel. Kalau saya mungkin lebih bagaimana partisipasi partai politik untuk mendorong kadar-kadar perempuannya dan partisipasi pemerintah terkait juga dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada para politisi perempuan. Mungkin seperti itu singkatnya. Ya, baik Ibu. Keren sekali tadi pemaparannya. Jadi ternyata banyak juga kelebihan bahwa kita sebagai perempuan bisa menunjukkan bahwa perempuan juga bisa memimpin. Jadi pertanyaan-pertanyaan selama ini kayak pertanyaan yang menunjukkan budaya patriarki sebenarnya tidak benar ya. Jadi bahwa sekarang ini perempuan bisa jadi pemimpin. Bukan hanya pemimpin di dunia politik, dimanapun. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Cicu bahwa bukan hanya di dunia politik, tapi dimanapun sebenarnya perempuan sangat bisa untuk memimpin. Tapi Bu Cicu, kalau kelebihan dari kebijakan pro gender sendiri, menurut dari Ibu Cicu gimana Bu? Kelebihan dari kebijakan pro gender? Ya, mohon maaf, kita harus bicara juga bahwa penduduk Indonesia bukan hanya laki-laki, tetapi hampir setengahnya adalah perempuan. Sehingga kalau kita bicara soal kebijakan, baik itu kebijakan anggaran ataupun kebijakan terkait dengan legislasi gitu, itu ada perempuan di situ yang akan merasakan efek dan dampak dari kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kenapa perempuan harus hadir di setiap pengambilan kebijakan tersebut, walaupun tidak memberikan hasil yang sangat signifikan bahwa, oh ternyata perempuan berkat ada perempuan di parlemen, hasilnya jadi begitu luar biasa efeknya pada perempuan. Tapi paling tidak ada warna yang berbeda yang akan diberikan pada saat ada perempuan yang ikut serta dalam pengambilan kebijakan tersebut gitu. Jadi itulah pentingnya, dan ini masyarakat harus tahu juga gitu. Kenapa sih kita perlu pilih ini perempuan ada di parlemen gitu, bukan tidak harus langsung 100% kelihatan secara signifikan hasilnya bahwa dengan keberadaan kami akan lahir sebuah kebijakan yang sangat mendorong ataupun sangat berbicara soal perempuan. Tetapi dalam setiap kebijakan yang lahir tentu saja ada warna yang diberikan pada saat ada perempuan ikut serta dalam pengambilan kebijakan tersebut. Baik, luar biasa. Jadi tadi itu dia kelebihan dari kebijakan pro gender. Jadi kita perempuan, kembali lagi nih, kita perempuan bisa banget untuk memimpin. Dan Ibu Rismawati dan juga Ibu Cicu menjadi dua di antara banyak perempuan yang telah menunjukkan bahwa perempuan juga bisa eksis. Nah, Ibu, ngomong-ngomong sudah banyak ternyata pertanyaan yang masuk, Bu. Ada dari YouTube, dari Facebook, dari peserta di forum Women Talk. Halo peserta semuanya. Peserta juga sudah banyak banget yang mau bertanya, Bu. Tapi pertanyaannya akan dijawab sama Ibu Rismawati dan juga Ibu Cicu setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Women Talk. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
kasih Tribuners, masih bersama Women Talk bersama saya Nur Fajriani dan dua narasumber spesial saya, Ibu Rismawati dan juga Ibu Cicu yang masih kelihatan segar-segar sekali hari ini. Waduh, sekali lagi terima kasih Bu Rismawati bisa menyapa sahabat semuanya dimanapun berada, dan juga Ibu Cicu bisa menyapa Tribuners dan juga sahabat publik dimanapun berada. Nah, seperti tadi janji host Ririn tercantik. Nah, mau membacakan komentar-komentar dari peserta dan juga dari sahabat publik serta Tribuners di rumah dan dimanapun berada. Oke, saya ke YouTube dulu nih, Bu. Ke YouTube terus ke peserta. Oke, saya ke YouTube dulu. Tadi sudah banyak sekali yang menyapa I love you sudah dikasih sarangnya kembali sama Ibu Cicu dan juga Ibu Rismawati. Kemudian ada pertanyaan dari Naya Naila. Ini Ibu Risma dan Ibu Cicu, umur berapa kita bisa berkarir di dunia politik dan tips-tipsnya dong? Instagram @rinsop11. Aduh, katanya umur berapa bisa berkarir, perempuan bisa berkarir di dunia politik, Bu, dan juga tips-tipsnya. Kayaknya dijawab dulu deh, nanti baru kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Rismawati dulu. Ya, saya berkarir di politik seperti yang saya sampaikan tadi, sejak tahun 2009 saya sudah menjadi anggota DPRD di usia saya yang ke-26 tahun. 26. Dan sampai ini saya sudah 3 periode di DPRD kabupaten dan tingkat provinsi. Sebenarnya tips khusus untuk menjadi anggota DPR itu saya rasa niat dan kemauan itu ada. Kenapa? Tidak ada sekolah khusus yang menjadikan orang menjadi anggota DPR, sehingga di DPR itu multi latar belakang. Ibu rumah tangganya ada, ketika kalau dia perempuan, kemudian profesi-profesi latar belakang yang lain itu semua ada. Sehingga kemampuan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri itu harus dari dalam. Ketika kita sudah masuk di lembaga DPRD, maka tidak henti-hentinya untuk kita harus belajar bagaimana menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DPR, bergelut di 3 fungsi, legislasi, budgeting, maupun pengawasan. Ketika kita sudah memiliki nawaitu yang baik bahwa keberadaan saya di parlemen adalah semata-mata untuk bagaimana membuat diri saya bermanfaat untuk orang banyak, membuat diri saya bermanfaat untuk orang lain. Bukankah di dalam agama kita juga diajarkan, di dalam Al-Quran mengatakan, man jaa bil hasanah falahu asru amsalihah wa man jaa bis sayyi'ah fa 'alaiha kamitslihi. Siapa saja yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Dan siapa saja yang berbuat satu kejahatan, Allah akan membalas dengan kejahatan yang setimpal dengannya. Ketika kita masuk sebagai jihad di parlemen untuk berbuat satu kebaikan, maka Allah akan mendatangkan kebaikan yang lain. Terima kasih. Baik, nah itu tadi dia jawaban dan juga tips yang diminta oleh Naya Naila. Selanjutnya kita minta tips nih di dokter gigi yang juga seorang berkarir di dunia politik. Baik Ibu Cicu, bagaimana tahu tips dan umur tak waktu mendaftar dan juga kira-kira umur wanita-wanita kalau mau ke dunia politik itu berapa, Bu? Silakan Ibu Cicu. Ya, saya tahun 2008, umur 23 tahun, terpilih sebagai anggota DPRD Kota Makassar. 2009 itu umur 24 tahun. Kebetulan waktu itu saya jadi anggota DPRD termuda di Kota Makassar pada saat periode itu. Dan apa tadi ya, tips ya? Iya, tips-tipsnya, Bu. Tips tidak ada tipsnya, sama kayak Ibu Risma. Tidak, politik itu kan tidak ada sekolahnya ya. Maksudnya tidak ada sekolah untuk menjadi anggota DPRD gitu, DPR. Jadi untuk saya sih sebenarnya yang paling penting adalah kita harus punya niat yang baik dulu, karena pekerjaan kita adalah pelayan masyarakat gitu, bahwa kita adalah perpanjangan tangan masyarakat, kita penyambung lidah masyarakat. Kemudian setelah itu banyak belajar, dalam artian kita harus banyak mendengar, kemudian kita harus banyak baca, kita harus banyak diskusi dengan orang-orang yang punya banyak pengalaman, yang sudah menjalani ini lebih banyak daripada kita. Dan yang paling penting adalah update ilmu gitu, bahwa sebagai anggota DPRD atau bagian dari parlemen, kita tidak boleh ketinggalan info, kita harus selalu update, karena kan zaman terus berubah gitu. Kalau zaman dulu mungkin model kampanye kita bertatap muka secara langsung, menyampaikan visi misi, mungkin di periode ke depan, di tahun 2024, karena pemilihnya lebih banyak milenial, mungkin akan berbeda lagi model campaign kita mungkin akan lebih banyak menggunakan sosial media kita,
kemudian kita akan banyak mungkin menggunakan virtual seperti ini untuk menyampaikan visi misi. Jadi kita harus selalu update terkait dengan apa yang up to date hari ini, apa yang menjadi perhatian masyarakat, isu-isu yang hangat dan lain-lain. Itu yang paling penting ya. Dan untuk anggota DPR mungkin harus lebih banyak membaca gitu ya, membaca karena kita banyak bicara soal undang-undang, aturan-aturan, kita harus update juga terkait hal-hal tersebut. Kalau saya sih sebenarnya tidak pernah berhenti belajar, dalam artian salah satunya adalah menghadiri diskusi-diskusi seperti ini, karena lewat kita bisa ikut berdiskusi seperti ini, kita menambah ilmu kita juga mengasah ilmu kita, dan kita mendengarkan pengalaman dari banyak orang yang bisa juga mengisi kita gitu, memperkaya kita gitu. Jadi kalau saya sih seperti itu. Anggota DPR kan tugasnya bukan hanya bicara, tapi kita juga harus pandai mendengarkan orang lain gitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Baik, jadi dari jawaban Ibu Risma dan juga Ibu Cicu bisa disimpulkan bahwa pertama adalah niatkan yang baik, nawaitul, sebelum masuk ke DPR, niatkan yang baik-baik, kita memang mau mendengar aspirasi dari masyarakat. Kalau dari Ibu Cicu juga tadi bahwa kita harus belajar untuk update terkini, apa yang sedang, misalnya tren, kalau kita ke sosial media, kita harus lebih memperkenalkan visi misi kita lewat media sosial, terus banyak-banyak mendengar suara-suara dari masyarakat kecil dan masyarakat dimanapun berada. Waduh, luar biasa sekali, Bu. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kita baca-baca komen juga nih, Bu, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Ini ada lagi yang komen, Bu, dari Aina Rita Purwantini. Katanya, Jepang hadir, Ibu. Saya di Jepang, kerja di kantor pemerintahan dan keperawatan. Semoga saya bisa membawa nama baik perempuan Indonesia di sini. Amin, amin. Amin. Dari Aina Rita Purwantini, Bu. Kasih tahu sarangnya, Bu. Oke, selanjutnya dari Rohayat Syafi'i, sehat dan sukses selalu buat para narasumber dan moderator. Alhamdulillah, didoakan maka Bu. Tadi itu narasumber semua jadi doakan. Oke, sehat selalu buat sukses, selalu buat narasumber dan juga moderator. Terus menjadi panutan dan motivasi bagi seluruh Sri Kandi muda di Sulawesi Selatan. Amin, amin. Selanjutnya ada dari Minsa Rum. Katanya tanda jempol buat narasumber. Terus dari Wati Kemal, Akmal Meubel, hadir Bu Dewan. Akmal Meubel. Siapa ini Bu Akmal Meubel katanya hadir Bu Dewan. Oke. Terus Naila, Ibu Cicu, Ibu Risma, I love you. Wah, I love you lagi. I love you tuh buat yang minta I love you tuh dari Ibu. Terus ada dari Lala Malo. Yoi, terus katanya amin, amin. Ya, oke. Selanjutnya itu dia tadi dari YouTube, sapa-sapaan dan juga pertanyaan. Selanjutnya kita ke para peserta yang ada di room. Bertanya, oke. Pertama dari Syahruni Saryanti, kader Partai Nasdem. Bagaimana trik dari Ale perempuan menjaga dirinya untuk tetap bersih dari praktek-praktek korupsi? Karena ketika ada satu orang yang berkasus, maka stereotip akan mengarah kalau perempuan akan dianggap tidak mampu dan tidak akan dipercaya, walaupun itu hanya satu oknum, imbasnya akan semua perempuan nantinya. Nah, ini soal-soal korupsi ini, Bu. Saya ke Ibu Risma dulu deh kalau gitu. Baik, Bu. Ibu, mohon maaf, Bu, di mute sampai, Bu. Iya, maaf. Baik, Mbak Ririn, menjaga dari korupsi. Lembaga DPR itu adalah lembaga yang kolektif, kolegial. Semua hasil kerja-kerja kita adalah hasil kerja secara kelembagaan, tidak ada orang per orang. Nah, tentu saja kita tidak ada yang mau terlibat di dalam persoalan-persoalan korupsi yang ada. Oleh karena itu, Lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sangat perhatian dengan hal tersebut, khususnya mengenai korupsi. Terbukti kemarin kami mengundang KPK untuk datang ke Lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan pembekalan kepada semua anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar bagaimana upaya preventif atau langkah-langkah pencegahan agar anggota DPR itu tidak terjerat dari yang namanya korupsi. Karena kadang juga orang terjerat korupsi tapi nggak nyadar gitu bahwa dia sudah melakukan korupsi karena tidak tahu hal-hal yang
yang masuk dalam ranah korupsi itu yang seperti apa, sehingga secara kelembagaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan upaya-upaya pencegahan itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman yang ada di DPRD dimanapun itu kabupaten kota insya Allah tetap dalam garis perjuangan yang membawa roh kerangka perjuangannya untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada khususnya di Sulawesi Selatan, dan tidak ada yang terlibat yang namanya korupsi. Terima kasih. Baik. Itu tadi dia untuk pertanyaan dari peserta. Nah, selanjutnya langsung ke Ibu Cicu lagi. Gimana, Bu, tanggapannya tentang trik-trik dan tips-tipsnya tadi, Bu? Dan juga tanggapannya soal korupsi, gitu, Bu. Iya, hampir sama seperti yang disampaikan sama Ibu Risma, bahwa yang kadang-kadang yang bikin kita sedih adalah hanya 1-2 oknum yang melakukan, tetapi akhirnya kami yang secara keseluruhan yang mendapat imbasnya gitu, bahwa itu kan hanya 1-2 orang saja, tidak semua anggota DPRD seperti itu gitu kan ya. Dan tentu sudah disampaikan tadi bahwa pencegahan di mana-mana mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi memang dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan sosialisasi terkait apa-apa saja sih sebenarnya yang harus dihindari, karena kadang-kadang mungkin ada orang yang tidak berniat melakukan tindak korupsi, tetapi ternyata kebijakan yang dia lahirkan ternyata mengarah ke situ gitu. Jadi kita juga harus diberikan pemahaman bahwa itu tadi sudah ada Korsubgas dari KPK yang memberikan sosialisasi terkait hal-hal bagaimana mencegah kita dalam tindak pidana korupsi. Dan tentu saja para teman-teman politisi, khususnya politisi perempuan, sedari awal memang kita harus menumbuhkan rasa integritas yang tinggi kita sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah gitu, bahwa kita harus mengikuti aturan yang ada gitu, bahwa melakukan report terkait harta kekayaan secara berkala gitu. Itu contoh-contoh kecil saja sih ya. Tapi overall hampir semuanya sama lah seperti apa yang disampaikan Ibu Risma gitu. Dan kembalikan kepada diri kita sendiri gitu, bahwa pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin bukan hanya cuma di dunia, tapi kita punya pertanggungjawaban sebagai pemimpin juga di akhirat gitu, bahwa ya punishment-nya bukan cuma di dunia, nanti di akhirat juga ada punishment-nya pada saat kita melakukan hal yang buruk seperti itu. Baik. Nah, itu tadi dia jawaban dari Ibu Rismawati dan juga Ibu Cicu, pertanyaan dari Syaruni Saryanti tadi, kader Partai Nasdem. Nah, selanjutnya Ibu, satu pertanyaan lagi dari peserta di Zoom ini. Nah, pertanyaannya dari Nona Christine dari UPT SPF SDI Makassar. Katanya, pertanyaannya untuk 2 narasumber, tips dan trik dalam mengatur waktu sebagai perempuan yang berkarir. Karirnya banyak lagi, tapi dalam satu waktu juga memiliki keluarga sebagai istri dan ibu. Karena secara pribadi, stres pasti ada ketika ada tanggung jawab yang tidak bisa dikoordinir secara total karena adanya tanggung jawab lain. Baik, dari Ibu Risma dulu nih. Baik, memang betul, dan inilah tantangan yang paling berat yang harus kita hadapi, bahwa saya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, tetapi saya juga memilih untuk bekerja. Bukankah perempuan berhak bahagia? Bukankah perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki? Nah, berhak untuk bahagia ini, bahagia dan bekerja seharusnya menjadi kata yang sama maknanya. Berkarir di bidang apapun, kita tetap menjadi ibu sepanjang masa. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memainkan iramanya ini agar kemudian bisa searah dan sejalan. Saya memiliki 3 orang anak, saya juga seorang istri, juga menjadi ketua tim penggerak PKK yang agendanya begitu banyak dan begitu padat berhadapan langsung dengan masyarakat. Tetapi di satu sisi, alhamdulillah saya juga mampu menjalankan amanah yang diberikan kepada saya menjadi seorang legislator perempuan. Kuncinya adalah itu tadi, komitmen awal kita, niat awal kita, bahwa keberadaan saya diberikan amanah oleh masyarakat, Allah memberikan kesempatan kepada saya, maka tentu amanah itu harus saya jalankan dengan baik,
dan amanah itu tentu harus saya jaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga untuk mengatur waktu saya rasa saya tidak memiliki kesulitan. Dan yang terpenting adalah support sistem keluarga. Kalau itu tidak dimiliki, saya tidak yakin kita bisa menjalankan profesi sebagai legislator perempuan dengan baik. Alhamdulillah saya semua keluarga mendapatkan support system yang baik, mulai dari orang tua, kemudian dari suami, kemudian ya anak-anak yang menjadi tantangan karena mereka betul-betul di usianya yang sekarang, anak-anak saya betul-betul usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang penuh dari ibunya. Tetapi sedikit demi sedikit, alhamdulillah saya bisa menjalankan itu, dan semuanya kita niatkan dengan ibadah. Menjadi ibu yang baik itu adalah bagian dari ibadah. Menjadi anggota DPR yang baik pun itu adalah bagian dari ibadah. Jadi ketika kita niatkan sebagai ibadah, maka tentu kita akan jalannya juga bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dan alhamdulillah so far semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Baik, jadi tadi bahwa yang utama adalah komitmen dan juga cara mengatur waktu serta support dari keluarga dan juga suami. Ini banyak juga Bu yang tanya-tanya tingkat penerimaan suami dan keluarga untuk istri misalnya yang keterjun di dunia politik. Nah tadi sekaligus menjawab tadi pernyataan Ibu Risma menjawab bahwa ternyata jika suami dan juga keluarga serta anak memberi dukungan, maka dengan terjunnya misalnya ke dunia politik seperti Ibu Risma, maka akan mudah dijalani karena ada dukungan dari keluarga, terutama dari suami. Waduh. Tapi Tribuner, sebelum Ibu Cicu menjawab tadi pertanyaan dari Nona Christine, saya ingatkan lagi bahwa kegiatan ini adalah support dari Lembaga Studi Kebijakan Publik atau LSKP dan juga Women Democracy Network atau WDN. Nah, juga bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Parlemen Sulsel dan juga Kaukus Perempuan Politik Sulsel yang bekerja sama bersama Tribun Timur sehingga hadirlah program Women Talk ini. Nah baik, selanjutnya ke Ibu Risma lagi, Ibu Cici lagi nih Bu. Tentang tadi pertanyaan untuk dua narasumber Bu, katanya tips dan trik untuk mengatur waktu sebagai perempuan yang berkarir, tapi dalam satu waktu juga memiliki keluarga sebagai istri dan juga ibu. Karena secara pribadi, stres pasti ada ketika ada tanggung jawab yang tidak bisa dikoordinir secara total karena adanya tanggung jawab lain. Baik Ibu Cicu, silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para politisi perempuan. Bagaimana tips membagi waktu antara menjadi seorang ibu dan menjadi seorang politisi? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Risma, bahwa ini adalah tantangan terberat kami sebagai seorang politisi perempuan. Bahwa peran kami juga sebagai seorang ibu adalah peran sentral di rumah gitu. Tanpa melupakan tugas kita sebagai seorang wakil rakyat. Kalau saya yang paling utama adalah supporting keluarga, suami, anak, orang tua, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Karena pekerjaan sebagai seorang legislator itu tidak seperti orang bekerja pada umumnya gitu. Ada orang bekerja yang 9 to 5 gitu ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore udah pulang. Sedangkan sebagai seorang anggota parlemen kita bisa saja rapat sampai malam gitu kalau pada saat pembahasannya agak panjang. Kemudian pekerjaan yang mengharuskan kita untuk pergi keluar kota untuk melakukan konsultasi atau rapat kerja dan lain-lain, itu juga menyita waktu yang cukup banyak untuk rumah ditinggalkan. Sehingga dibutuhkan memang kerjasama dan saling memahami satu dengan yang lain. Alhamdulillah saya punya suami yang mungkin juga punya background politik sehingga beliau paham sekali dengan apa yang harus saya kerjakan dan supportnya begitu luar biasa. Saya selalu bilang di mana-mana, saya tidak mungkin sampai di titik saya hari ini tanpa ada support dari keluarga, terutama dari suami dan anak saya yang begitu memberikan keleluasaan kepada saya gitu pada saat saya memang tidak bisa menghabiskan banyak waktu saya di rumah gitu. Kami saling dukung satu sama lain. Kalau saya yang harus pergi keluar kota, maka suami saya yang harus tinggal di rumah. Kalau suami saya yang harus keluar kota, maka saya yang harus tinggal di rumah. Jadi kita saling mengisi satu sama lainnya sehingga untuk anak tidak akan pernah merasa kehilangan keberadaan kedua orang tuanya. Kalaupun saya harus pergi keluar kota dua-dua, kita bawalah anak kita untuk ikut bersama kita. Seperti itu. Dan anak saya kan masih umur 9 tahun ya. Alhamdulillah dari kecil anak-anak sudah kita ajarkan
bahwa pekerjaan orang tuanya itu seperti ini. Bahkan anak saya dari umur berapa ya, 3-4 tahun saya udah bawa. Biasa kalau kita kegiatan sosialisasi di luar, ada kunjungan-kunjungan kemana, itu saya bawa supaya dia lihat ibunya nih bekerja seperti ini gitu di luar rumah gitu. Supaya dia tahu bahwa pekerjaan ibunya nih seperti ini. Dan saya kalau kemana-mana selalu bilang sama dia, walaupun malam saya bilang, Ibu, Mama ada pekerjaan ya, harus pergi. Pertanyaannya memang kadang-kadang suka aneh, dia bilang, kok malam masih bekerja gitu. Tapi ya kita harus menjelaskan supaya anak-anak udah mulai paham gitu, dan ada keterbukaan antara orang tua dan anak. Yang paling penting sebenarnya support keluarga. Kalau saya ya, dan jangan selalu menempatkan jangan menempatkan perempuan dalam sebuah pilihan gitu, antara menjadi seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang working mom gitu. Karena buat saya apapun pilihan yang diambil oleh perempuan, hasilnya akan kita tuai di masa mendatang gitu. Mau itu kita sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang wanita pekerja gitu. Yang paling penting adalah kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang ibu dan istri di rumah. Ya kalau pulang kerja ya kembali aja ke dapur, masak, urus rumah, bersih-bersih dan lain-lain. Setinggi apapun jabatan kita miliki di luar rumah, tetapi pada saat kita pulang ke rumah, kita adalah ibu dan istri. Mungkin itu tipsnya. Iya, aduh Ibu, ada tadi poin yang sangat saya suka, selalu dijadikan pertanyaan, kenapa Kak Kodong perempuan selalu dikasih pilihan? Ya, padahal kita bisa menjalankan semua. Najwa Shihab juga pernah mengatakan seperti itu, bahwa perempuan juga bisa menjalankan semua. Dia tidak harus dikasih semua pilihan, bisa semua juga istilahnya, Budi. Oke. Makanya Tuhan itu kasih perempuan itu kemampuan multitasking, karena dia tahu perempuan itu mampu melakukan banyak hal dalam satu waktu. Iya, betul sekali, Bu. Intinya bisa, jangan kasih laki-laki, jangan selalu kasih perempuan pilihan ya. Baik, Ibu. Ibu, tadi sudah kita jawab pertanyaan dari YouTube dan juga dari sosial media dan juga para peserta. Ibu, selanjutnya ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan secara umum bagi seorang legislator atau seorang politisi yang sekarang sudah berkarir di dunia politik, Bu. Nah, ke Ibu Risma dulu nih, Bu. Pertanyaan umum yang sering diberikan kan, Bu, kayak gini. Hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan perpolitikan di Indonesia. Itu gambarannya seperti apa, Bu? Hambatan dan tantangannya. Mungkin Ibu Rismawati bisa memberikan sedikit, Bu. Hambatan dan tantangan yang ada pada perempuan sendiri, kalau saya bisa katakan. Kenapa? Karena perempuan itu membuat pilihan sangat sulit, sehingga sebagian itu bahkan celaan dari lingkungan, dan sebagai perempuan kerap diderap. Kalau memiliki ini ya tidak perempuan yang punya sendiri, tidak jarang, tidak heran karena penelitian juga menunjukkan sukses berkorelasi positif terhadap laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Itu pernah juga Najwa katakan, menjadi sukses dan disukai bukan hal yang biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan menunjukkan terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani untuk diri seringkali justru dihindari. Bahkan saat sudah pun, kalau sukses membawa manfaat bagi orang, banyak cibiran dan mungkin banyak celaan yang datang. Sehingga memang ada pada diri kita sendiri. Ketika kita sudah menaklukkan diri kita sendiri, memiliki keyakinan, memiliki visi dan misi yang baik, maka saya yakin semuanya bisa dapat mengambil peran sesuai dengan visi yang dilakoni di dalam dunia yang ada di Republik ini. Memang kadang perempuan dianggap sebagai kaum minoritas, memang harus memperlihatkan kegigihan dan keberaniannya lebih untuk mengetuk pintunya laki-laki. Bahkan mungkin kita harus mendobrak supaya keberadaan kita ini diakui. Saya kira itu yang menjadi
bawah untuk seluruh perempuan-perempuan yang ada di Republik ini, bahwa kita harus bergandengan tangan memiliki tujuan dan kerja-kerja cerdas yang baik untuk kita tuntaskan secara bersama-sama. Karena tidak sedikit juga perundungan di tempat kerja itu hanya terjadi pada perempuan. 90% perempuan memilih juga adalah perempuan. Jadi ini menjadi tantangan yang besar juga bagi kaum perempuan yang ada baik di dunia politik maupun profesi ini. Penyadaran bahwa sebagai perempuan harus saling bergandengan tangan, kemudian harus saling mensupport, harus menguatkan, memiliki tujuan untuk menuntaskan permasalahan dan perjuangan yang akan kita perjuangkan secara bersama-sama. Itu Mbak Riri. Baik. Jadi intinya banyak sekali hambatan dan tantangan tentunya, apalagi seperti Bu Rismawati dan juga Ibu Cicu yang sedang menjadi anggota DPRD. Tapi intinya yang menjadi solusi terbaik adalah saling bergandengan tangan. Dan saya juga suka banget nih tadi ada kutipan kata-kata Ibu Rismawati bahwa sebenarnya cibiran dan perkataan-perkataan yang kurang enak sebenarnya itu menjadi motivasi buat kita untuk terus berubah dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Aduh, luar biasa sekali. Nah, kalau Ibu Cicu lagi nih, gimana Bu? Mungkin hambatan atau tantangan yang pernah Ibu Cicu hadapi nih sama di dunia politik. Ibu di mute, Bu, masih di mute? Ya, Oke, sorry. Ya, jadi sebenarnya kurang lebih hampir sama seperti apa yang disampaikan Ibu Risma, tantangan yang kami hadapi di parlemen ya. Bahwa kita perempuan selalu jadi warga kelas 2, bahwa perempuan tidak mendapatkan ruang yang besar gitu, dan bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap saja. Itu tantangan yang kita hadapi hampir sama ya Bu Risma, karena saya sama-sama Ibu Risma di DPR. Tetapi untuk politisi perempuan sendiri yang akan terjun di parlemen ataupun di dunia politik, perempuan yang ingin terjun, tantangannya banyak sekali. Mulai dari faktor pendidikan, kemudian juga dari faktor kemampuan dan kecakapan, kemudian juga taraf hidup, ekonomi, pekerjaan, terus peran domestik yaitu peran sebagai ibu dan istri, dan yang terakhir mungkin budaya patriarki yang begitu kental dan supporting dari keluarga. Itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh para politisi perempuan, baik yang duduk di parlemen ataupun tidak. Ini yang kadang-kadang menghambat partisipasi perempuan dalam politik gitu, karena faktor-faktor itu tadi, mulai dari faktor pendidikan. Dengan rendahnya pendidikannya perempuan, maka masyarakat akan kurang begitu yakin gitu untuk memilih mereka. Itu satu contoh saja. Kalau kita diperhadapkan ada caleg perempuan hanya lulusan SMA, sedangkan ada caleg laki-laki lulusan S1 atau S2, maka itu menjadi bagian dari meyakinkan pemilih gitu. Wah, kalau dari segi pendidikan aja nih perempuan udah kalah, dia hanya lulusan SMA, sedangkan yang satu lulusan S1. Itu kendala yang pertama. Belum kendala-kendala yang lainnya, faktor ekonomi, kemudian juga faktor kecakapan dan kemampuan, kemudian juga supporting keluarga dan budaya patriarki yang begitu kental untuk kita di Indonesia gitu. Itu yang menjadi persoalan-persoalan yang harus kami hadapi sebagai seorang politisi perempuan. Dan ini masih menjadi PR kita bersama untuk bagaimana bisa mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan mereduce ini persoalan-persoalan ini supaya bisa dikurangi lah, paling tidak untuk para perempuan yang ingin terjun di dunia politik. Kalau persoalan yang saya dan Bu Risma hadapi di parlemen, ya sampai hari ini pun masih banyak ya, tetapi insya Allah kami berdua masih bisa survive lah menghadapi persoalan-persoalan itu dengan saling support satu sama lain, apalagi hari ini kami jumlahnya cukup banyak, dan ketua DPR-nya juga perempuan, sehingga kalau ada persoalan yang dihadapi perempuan, kita lari aja ke ruangannya Ibu Ina, Bu, tolong ada persoalan ini. Jadi alhamdulillah lah kalau kami di parlemen hari ini jauh lebih enak lah ya, apalagi satu sama lain juga saling support lah. Baik Bu. Tadi sudah digambarkan, kalau dari Ibu Cicu sendiri digambarkan agak terinci bagaimana
tadi hambatan-hambatan yang sering dihadapi, tapi ternyata seperti tadi Bu Risma mengatakan bahwa ternyata bergandenganlah menjadi solusi terbaik. Tapi Bu, ada lagi nih satu pertanyaan umum nih yang biasa dipertanyakan sama orang-orang atau masyarakat Indonesia tentang perempuan politik. Nah, ke Ibu Risma dulu nih. Gambaran solusi efektifnya, Bu. Kira-kira bagaimana solusi efektif yang dapat dilakukan pemerintah serta masyarakat utamanya perempuan untuk mendukung kebijakan pro-gender? Ini nih yang biasa menjadi pertanyaan. Kira-kira solusinya dari Ibu Risma sendiri gimana, Bu? Ya, Bu, silakan, Bu. Menuangkan dalam regulasi peraturan perundang-undangan, dan bagi kita di daerah, provinsi dan kabupaten kota memberikan penguatan kebijakannya. Kalau menjalankan fungsi legislasi, saya sebagai anggota DPR berbicara tugas dan fungsi anggota DPR, salah satunya adalah menjalankan fungsi legislasi, bagaimana kita membuat penguatan-penguatan kebijakan yang pro-gender melalui peraturan daerah yang bisa dilahirkan baik dari eksekutif maupun dari legislatif. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri kita sudah memiliki beberapa produk hukum daerah atau perda yang kesekaitannya dengan perempuan dan anak. Salah satunya kita sudah memiliki perda ASI eksklusif, itu sudah ada di Sulawesi Selatan. Kemudian sudah ada perda sistem perlindungan anak, itu perda nomor 4 tahun 2013. Kemudian perda perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, itu kita sudah ada di Sulawesi Selatan. Kemudian perda penyelenggaraan pendidikan yang di dalamnya juga mengatur pendidikan inklusif. Kemudian perda PUJ, pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah, itu kita sudah memiliki di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di dalam perda PUJ ini jelas ditegaskan bahwa semua kabupaten kota 2 tahun selama masa berlaku perda ini, maka semua daerah di Sulawesi Selatan, kabupaten kota 24 harus membuat perda PUJ. Nah, Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2016 telah memiliki perda PUJ, maka seyogyanya hari ini semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan sudah harus memiliki perda PUJ, di mana di dalam PUJ itu banyak mengatur, salah satunya yang paling penting adalah terkait dengan penganggaran. Penganggaran ini penting karena tentu saja tidak ada kegiatan yang bisa jalan tanpa ada penganggaran. Nah, tantangannya adalah bagaimana teman-teman anggota DPR perempuan untuk mengawal penganggaran yang pro-gender ini dengan sebaik-baiknya. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan, dan memang dibutuhkan advokasi dan komitmen bersama mulai dari CEO, dalam hal ini pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk berkomitmen bahwa mereka adalah bagian dari pelopor yang pro terhadap kebijakan yang pro-gender. Kemudian saya kemarin juga mempertanyakan kepada Dinas DP3A Provinsi Sulawesi Selatan untuk penganggaran khusus untuk kekerasan perempuan dan anak, apakah masih membutuhkan support yang kami bisa menggunakan hak budgeting kami di DPRD untuk memberikan support penganggaran terkait dengan bidang khusus yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kenapa ini penting? Karena kita di Sulawesi Selatan, data menunjukkan bahwa tahun 2019 ke 2020 itu peningkatan kasus terhadap kekerasan perempuan itu terjadi, di mana tahun 2019 sebanyak 1.426 kasus, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 1.489 kasus. Berbeda dengan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak, data yang saya dapat dari Simponi PPA Sulsel, itu mengalami penurunan kalau kekerasan terhadap anak, di mana tahun 2019 terdapat 959 kasus korban kekerasan pada kasus terhadap perempuan menurun, kasus terhadap anak meningkat. Mungkin ada kaitannya juga dengan masa pandemi, di mana anak-anak yang belajar dari rumah memang begitu
menguras pikiran khususnya kami yang memiliki profesi lain. Saya dan Ibu Cicu kadang curhat-curhatan bagaimana menghadapi anak selama masa pandemi ini. Memang tensinya agak meningkat karena ya sampai kapan, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa normal kembali seperti biasanya. Itu sedikit gambaran yang terjadi di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ke depan kami juga berharap, karena ini mungkin pertanyaan terakhir ya, atau masih ada, tetapi sedikit kami menitipkan sebelum beralih ke Ibu Cicu, sedikit kami menitipkan. Yang pertama, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman AIRI dan LSKP yang senantiasa memberikan pendampingan kepada kami legislator perempuan untuk senantiasa eksis di dalam garis perjuangan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan. Dan terima kasih kepada Tribun Timur yang telah membukakan ruang untuk mempublish kerja-kerja teman-teman anggota DPR perempuan yang kadang dipandang sebelah mata. Bahkan tidak sedikit kritik yang masuk ke DPR bahwa perempuan legislator perempuan itu tidak ada gunanya karena kita tidak melihat apa karya nyata yang dilakukan. Padahal sebenarnya tidak bisa kita mendikotomikan antara laki-laki dan perempuan di dalam pengambilan kebijakan. Kenapa? Karena setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalamnya pasti terlibat perempuan. Walaupun itu tidak spesifik berbicara tentang perempuan, tetapi hasil dari kebijakan itu pasti ada asas manfaatnya untuk perempuan. Sehingga kemudian melalui forum yang terhormat ini, saya memberikan informasi kepada teman-teman seluruh Sulawesi Selatan bahwa Kaukus Perempuan Parlemen membutuhkan input informasi dan kami memiliki ruang lembaga DPR itu adalah rumah rakyat. Dan kami terbuka kepada siapapun yang ingin memberikan kontribusi saran, sumbangsi pemikiran terkait dengan arah kebijakan atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami membukakan ruang, ada khusus ruang Kaukus Perempuan Parlemen di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan teman-teman pemerhati perempuan, aktivis perempuan, koalisi perempuan, LSKP, AIRI, kami membukakan ruang untuk kita setiap saat dapat berdiskusi. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu Rismawati atas gambaran terkait solusi efektif yang dapat dilakukan pemerintah serta masyarakat utamanya perempuan untuk mendukung kebijakan pro gender. Dan kemudian selanjutnya ke Ibu Cicu, langsung saja Bu. Gimana kalau dari tanggapan Ibu Cicu sendiri? Jadi kalau dari saya, ya seperti biasa lah. Ibu Risma sudah ambil semua jawabannya, yang kurang lebih itu pemikirannya itu hampir sama lah dengan saya gitu. Nah, jadi saya cuma hanya menambahkan saja bahwa partisipasi pemerintah, masyarakat, dan partai politik serta seluruh stakeholder harus mengambil peran di sini. Karena ini adalah masalah yang pelik gitu. Kalau bicara soal bagaimana perempuan dan politik, bagaimana partisipasi dan lain-lain. Sehingga ini bukan persoalan yang 1-2 hari, 1-2 tahun akan dapat hasil yang signifikan. Bahkan setelah pertama kali undang-undang terkait dengan 30% kuota perempuan keluar, sampai hari ini kita belum pernah memenuhi kuota tersebut di tingkat pusat gitu. Sehingga ini masih perjalanan yang cukup panjang untuk kami, paling tidak untuk bisa meraih harapan-harapan tersebut. Walaupun semakin ke sini gairahnya sudah semakin besar terkait bagaimana partisipasi masyarakat, bagaimana partisipasi politisi perempuan terkait dengan mengikuti pemilu, kemudian hasil dan lain-lain, itu sudah meningkat cukup signifikan. Sehingga memang dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder, pemerintah, partai politik, masyarakat, seluruh organisasi kemasyarakatan untuk ambil peran di sini, untuk meningkatkan kesadaran gitu, bahwa keberadaan perempuan di pengambilan kebijakan di politik itu memang sangat dibutuhkan. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Risma, bahwa kita harus tahu setengah dari isi Indonesia adalah perempuan, bukan hanya laki-laki. Sehingga kalau kita bicara kebijakan, kita juga harus bicara kebijakan yang bagaimana bisa dirasakan oleh perempuan gitu. Jangan sampai ada kebijakan yang lahir yang merugikan hak kita sebagai seorang perempuan dan anak. Nah, hal yang masih menjadi PR mungkin adalah kita harus tetap mendorong teman-teman di tingkat DPR RI untuk segera mensahkan RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual. Ini adalah urgent sekali sebagai payung hukum kekuatan besar untuk teman-teman bisa memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak gitu.
Sehingga ini kita berharap bahwa dorongan-dorongan lintas partai gitu, karena kan tentu saja untuk melahirkan suatu aturan kan harus lebih dari satu fraksi gitu. Dan ini membutuhkan dorongan dari segala pihak untuk segera dimasukkan di prolegnas untuk segera dibahas, karena ini sudah bertahun-tahun selalu mendapatkan kendala. Dan kita berharap hambatan-hambatan terkait dengan pola pikir masyarakat, pola pikir politisi laki-laki, kemudian pola pikir pemerintah terkait dengan budaya patriarki yang begitu maskulin gitu, itu sudah bisa tergerus sedikit demi sedikit, sehingga kesadaran terkait bagaimana kehadiran perempuan di politik, bagaimana partisipasi perempuan di politik itu sudah bisa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kalau saya sih seperti itu. Baik, itu tadi dia gambaran dari Ibu Cicu dan juga Ibu Risma. Jadi ada banyak sekali gambaran solusi serta sudah juga dipaparkan bahwa apa saja hambatan dan juga tantangan yang sering dihadapi, dan pesan-pesan juga Ibu Cicu dan juga Ibu Risma untuk perempuan. Dan terakhir, pertanyaan terakhir nih dari saya untuk Ibu Risma dan juga Ibu Cicu, tapi ke Ibu Risma dulu deh. Ibu, gimana Bu harapannya Ibu dan juga pesan Ibu untuk perempuan hebat di Indonesia, Bu? Silakan. Baik, Ibu Risma, mungkin di ini dulu, Bu, di unmute dulu. Ya, maaf. Ya, harapan untuk seluruh perempuan Republik Indonesia bahwa kita memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ketika kesempatan yang baik datang kepada kita, maka jangan sekali-sekali disia-siakan. Tidak semua mendapatkan kesempatan. Yang kedua, kita terbiasa bekerja keras dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan biasanya lebih rajin, lebih telaten, lebih tekun, dan lebih konsisten karena seringkali pintu-pintu yang terbuka mudah untuk laki-laki, tapi justru harus diketuk, bahkan didobrak keras oleh perempuan. Maka dari itu, mari kita membangun lingkar kekuatan antar perempuan, lingkar untuk berbagi pikiran dan perasaan, juga memupuk keberanian dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada di Republik ini. Terima kasih. Baik, itu dia tadi pesan Ibu Risma untuk para perempuan-perempuan di Republik Indonesia. Selanjutnya Ibu Cicu, bagaimana Bu harapan dan juga pesan untuk perempuan-perempuan hebat di Republik Indonesia? Oke, pesan-pesan untuk para perempuan-perempuan hebat yang ada di seluruh yang sedang melihat dan menonton siaran kita hari ini, tetap semangat gitu, yakin bahwa apapun niat baik yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita lakukan, insya Allah akan dibalas oleh Allah, dan ini akan bernilai ibadah untuk kita semuanya. Jadi perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai tempatnya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kita bicara tentang bagaimana kita mendikotomikan antara laki-laki dan perempuan, kita memiliki hak yang kurang lebih sama, cuman yang membedakan karena pikiran, kecerdasan, dan nilai akhlak kita yang membedakan kita ditempatkan di tempat kita masing-masing. Sehingga mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk memberikan kontribusi yang terbaik kita untuk negara kita, untuk agama kita, bahkan untuk unit terkecil yaitu keluarga kita. Mungkin seperti itu. Dan yang paling terakhir mungkin terima kasih untuk seluruh yang sudah mendukung kegiatan hari ini, bahwa ini adalah kegiatan pertama, sangat apresiasi sekali dari kami teman-teman Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan bisa ikut bergabung di sini. Insya Allah kalau kegiatan ini rutin dilaksanakan, maka akan banyak buah-buah pikiran dari para politisi perempuan yang bisa didengarkan, bisa disuarakan, dan insya Allah bisa menambah ilmu untuk kita semuanya. Untuk teman-teman LSKP, terkhusus kepada Tribun Timur, apresiasi yang luar biasa bahwa ruang ini dibuka untuk para politisi. Mudah-mudahan lewat media ini semakin banyak masyarakat yang makin percaya terkait dengan politisi perempuan, dan semakin banyak insya Allah yang akan memilih perempuan di pemilihan-pemilihan berikutnya, terkhusus di pemilu berikutnya. Terima kasih sekali lagi
Mohon maaf Ya. apabila ada hal-hal ataupun kata-kata yang kami sampaikan yang kurang berkenan. Ya, baik. Itu dia tadi pesan yang luar biasa yang diberikan oleh Ibu Risma dan juga Ibu Cicu. Dan itu tadi selama 1 jam lebih kita berbincang soal bagaimana sih perempuan bisa eksis. Tidak hanya di dunia politik, tapi juga di berbagai hal. Bagaimana perempuan bisa mengatur waktu antara keluarga dan kodrat sebagai ibu rumah tangga. Dan juga banyak hal yang telah di-sharing oleh Ibu Rismawati dan juga Ibu Cicu. Terima kasih Ibu Risma dan Ibu Cicu atas waktunya bisa berbincang bersama Tribun Timur dan juga LSKP dalam program Ngobrol dan juga Women Talk hari ini. Luar biasa sekali apresiasi dari teman-teman semuanya, antusias dari teman-teman forum dan juga ada teman dari sahabat publik, LSKP dan juga Tribuners, Tribun Network. Ini luar biasa sekali antusiasnya hari ini, Bu. Dan juga yang bertanya-tanya dan mohon maaf sebelumnya yang kurang bisa dijawab pertanyaannya, tapi bisa mungkin langsung DM Instagram Ibu Risma dan juga Ibu Cicu kalau ada pertanyaan pasti akan dijawab. Tuh sudah dikasih tanda oke dan juga tanda sarangnya. Oke, Tribunar, sampai di sini dulu perjumpaan kita sudah 1 jam lebih nih. Terima kasih kepada seluruh peserta dan juga Tribunar serta sahabat publik. Nah, untuk sekali lagi saya ingatkan bahwa program ini adalah support kegiatan dari Lembaga Studi Kebijakan Publik atau LSKP dan juga Women Demokrasi Network atau WDN serta bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Parlemen Sulsel dan juga Kaukus Perempuan Politik Sulsel. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di acara Women Talk selanjutnya. Saya Nur Fajriani Nirin undur diri dan sampai jumpa.